Yo halo, kali ini saya mau cobain beberapa aksesoris untuk iPhone. Tapi ini bakalan saya coba di iPhone versi KW yang sebelumnya udah dibahas, yaitu iPhone R HDC. Ya, seperti yang udah kita tahu, kalau iPhone R itu baru dirilis tahun kemarin dan menjadi iPhone tertipis. Tapi gokilnya, pembuat handphone KW juga bisa tiruin dengan bodi yang tipis, ringan, dan model yang mirip banget. Kecuali jeroannya ya, jauh. Walaupun sekilas kalau lihat dari settingannya ini bikin kaget, tapi itu cuma pemanis aja, aslinya halu. Kalau kalian belum nonton review lengkapnya, cek dulu deh videonya di deskripsi. Abis itu balik lagi ke video ini ya. Oke lanjut, karena handphone ini dilihat-lihat mirip banget sama yang asli, apakah bisa beberapa aksesoris ini dipasang ke versi KW? Jadi hayulah gas cobain. Yang pertama, saya mau coba pakai pelindung bodi atau case-nya nih, yang mereknya Amino. Dari keterangannya ini memang untuk iPhone R ya, harganya itu sekitar 30 ribuan, tapi kayaknya lumayan bagus nih. Untuk penampakannya kayak begini, masih ada tempelan-tempelannya di kletek ae. Modelnya transparan dengan bagian kamera yang bolong, tapi untuk tombol-tombolnya terlindungi ya. Untuk bahannya campuran, ada yang soft di atas sini dan ada yang hardnya nih. Terus udah ada magnetnya ya buat MagSafe. Oke, kita coba pasang apakah bakalan muat dan sesuai ke handphonenya. Wih, ternyata pas nih, aman ya, masuk. Dan untuk lubang-lubangnya juga lumayan presisi, di bagian kamera sama di lubang Type-C-nya. Terus tombol-tombolnya juga masih enak buat ditekennya, normal ya. Ini kelihatannya tambah cakep sih, makin gak kelihatan KW-nya, apalagi ada MagSafe gini. By the way, saya juga beli case lagi nih, tapi yang ini lebih tipis banget case-nya. Terus banyak bagian yang lebih ketutup ya, kayak di bumper kameranya, bahkan kamera kontrolnya juga ikut ketutup. Oke, coba dipasang, apakah tetap muat dan fit? Ya, ternyata muat juga nih, bisa ketutup ya bagian kamera dan tombol-tombolnya. Tapi untuk kamera kontrolnya malah jadi nggak bisa dipakai, soalnya ketutupan nih. Terus kalau pakai case ini, handphonenya masih kerasa tipis ya. Tapi untuk sisi-sisinya ini kurang ngefit gitu, jadi kayak agak longgar dan gampang kebuka. Mungkin karena kualitas case-nya juga sih yang kurang. Wajar harganya yang ini cuma 16 ribuan aja. Lanjut, kalau tadi case-nya, saya juga penasaran nih sama layarnya. Jadi di sini saya beli tempered glass-nya yang buat tipe iPhone R ya, dari merek Amino juga. Dan saya pilih yang modelnya itu nggak ada frame item-itemnya, jadi bening semua nih. Untuk harganya masih terjangkau, sekitar 20 ribuan, tapi dari bungkusnya lumayan ya. Dapat pembersihnya dan stiker debunya juga nih. Nah, penampakannya kayak gini, ada penutup earpiece-nya juga ya, lumayan. Oke, coba dipasang ke layar iPhone R KW ini. Apakah cocok? Duh, saya paling males sih sebenarnya pasang-pasang tempered glass sendiri. Kadang berantakan. A few moments later. Nah, untuk hasilnya kayak gini. Ternyata pas ya, selayarnya ketutup dan nggak ngelebihin juga nih. Saya coba pakein case masih aman. Ya, walaupun bezel layarnya kalau yang ori pastinya lebih tipis, tapi untuk ukuran area depannya ini kemungkinan masih sama. Jadi tampilannya ini nggak ada masalah. Terus tempered glass-nya ini juga lumayan oke ya. Layar masih kelihatan jelas dan sentuhannya juga enak nih. Tapi entah ya untuk kekuatannya, karena harganya masih terjangkau. Dan belum saya banting juga nih handphone. Lanjut, saya mau coba aksesoris MagSafe-nya, yaitu powerbank magnetik. Ini saya coba dari merek Beseus, yang emang udah support wireless charging ya. Nah, wujud barangnya kayak gini, saya pilih yang warna putih. Untuk powerbank 10.000 mAh ini masih tergolong compact. Bawaannya udah ada kabel yang ujungnya USB-C buat ngecas perangkat lain. Dan ini udah nyambung ya, nggak bisa dilepas. Tapi masih ada juga nih lubang Type-C-nya buat sambungin pakai kabel lainnya atau buat ngecas si powerbank ini. Oke, kita coba nih ngecas iPhone R KW secara wireless alias pakai MagSafe-nya. Dan ternyata nggak bisa ya, dan nggak nempel juga sih.
Nah, coba juga nih pakai case yang ada MagSafe-nya biar nempel. Dan hasilnya nggak bisa juga ya. Saya juga coba pakai wireless charger yang lain. Hasilnya tetap nggak bisa nih. Mau ditempel langsung atau pakai bantuan case yang ada MagSafe-nya. Padahal kalau saya coba dengan handphone yang lain, ini bisa ya. Berarti memang iPhone RKW ini nggak ada fitur wireless chargingnya. Nggak bisa pakai aksesoris MagSafe yang memerlukan koneksi dari magnetnya. Tapi kalau sekedar tempel-menempel pakai tambahan case yang ada MagSafe-nya ini bisa. Kayak powerbank ini nih, bisa nempel kan walaupun nggak ngecas. Kalau mau ngecas ya tinggal colokin aja sih kabelnya ini. By the way, kalau lihat dari speknya, powerbank ini lumayan ya, kapasitasnya 10.000 mAh. Untuk outputnya maksimal bisa sampai 30 watt dengan kabel dan 7,5 watt wirelessnya. Kalau inputnya maksimal di 18 watt ya. Dan untuk harganya juga masih tergolong murah nih, cuma sekitar 180 ribuan aja. Dapat bonus stiker-stiker yang lucu juga nih buat ditempelin di powerbanknya. Nah, kalau sebelumnya itu aksesoris dari merek pihak ketiga, kali ini saya cobain juga yang dari merek Apple-nya, yaitu AirPods 4. Ya, jadi ini tuh TWS seri basicnya dari Apple. Dan yang ini beneran original ya, bukan yang KW, dan garansinya resmi juga. AirPods 4 ini sekarang kayaknya makin turun ya harganya, sekitar 1,5 jutaan. Tapi sebasic-basicnya dan seturun-turunnya emang masih lumayan sih. Ya balik lagi, ini produknya Apple. Untuk model case-nya kayak gini, ternyata kecil dan kelihatan simple ya. Warnanya didominasi putih glossy. Di depan ini paling ada lampu indikator, sisi bawah ada lubang Type-C, dan belakang ini ada engselnya yang warnanya malah abu-abu ya. Mungkin bahannya beda kali. Kalau untuk earphone-nya kayak gini, pakai model yang nggak nyolok ke lubang. Untuk warnanya putih juga, tapi ada aksen hitam gitu di bagian keluaran suara sama sensor-sensornya. Oke, kita coba hubungin nih sama iPhone RKW. Biasanya kalau dideketin dan dibuka tutupnya, udah kedeteksi nih di iPhone-nya. Tapi ini enggak ya, diem-diem baik. Nggak ada tanda apa-apa walaupun Bluetooth udah dinyalain. Tapi kalau lihat dari settingan Bluetooth-nya, kedetek nih si AirPods 4. Coba konekin manual kali ya. Dan ternyata bisa nih terkoneksi. Suaranya bisa muncul dari earphone-nya. Dan untuk mic-nya juga masuk kok. Untuk fitur-fitur kayak gesture buat play musik, call control, sensor deteksi kulit juga jalan. Paling fitur audio spesialnya yang nggak bisa. Selebihnya sih oke, tapi secara kualitas suara agak beda kalau disambungin ke iPhone yang orinya. Mungkin ada pemrosesan khusus untuk audionya juga kali ya. Tapi poinnya AirPods itu bisa dihubungkan ke perangkat selain iPhone atau device-nya Apple ya, misalnya handphone Android. By the way, AirPods 4 ini secara kualitas suaranya mantep ya. Udah pakai chip H2. Bassnya kerasa tapi tetap nggak nutupin detail lainnya. Vokal dan beatnya juga jernih ya. Sama treble-nya masih halus lah. Secara pemakaian basic sebenarnya AirPods 4 ini masih oke. Tapi kalau mau yang lebih di atasnya ada AirPods 4 dengan fitur ANC atau peredam kebisingan. Ada mode transparansi, magnetic charge untuk case-nya, dan ada speakernya juga di case-nya buat cari lewat Find My. Tapi dari harganya juga pasti lebih mahal ya, bisa beda sejutaan sama yang basic ini. Lanjut, masih dari Apple juga nih, tapi kali ini jam pintarnya, yaitu Apple Watch. Ini saya beli yang Apple Watch SE generasi kedua, karena harganya juga sekarang udah lumayan turun, jadi 2,8 jutaan untuk yang ukuran 44 mm. Dan ini garansi resmi ya, udah saya cek juga ini belum diaktifasi, berarti bener barang baru. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Nah, pertama kali nyalain Apple Watch, dia bakalan minta pairing dengan cara deketin iPhone ke jamnya. Tapi pas saya coba nggak ada tanda-tanda nih, kayak nggak saling kenal ya. Tapi di sini bisa pairing manual juga sih. Jadi nanti kayak scan tampilannya ini nih, pakai aplikasi Watch. Dan ternyata di iPhone RKW ini udah ada loh aplikasi Watch. Kita coba aja ya buat pairing. A few moments later. Tapi ini udah saya coba scan kok nggak bisa-bisa ya. Kayak bingung gitu nih handphone buat terjemahin tampilan ini. Nggak mudeng kayaknya. Ya hasilnya tetap nggak bisa pairing nih Apple Watch-nya. Memang untuk Apple Watch itu cuma bisa di pairing di iPhone, iPad, dan iPod Touch dengan versi sistem yang terbaru ya. Ini saya coba di iPhone 6s aja nggak bisa.
Jadi Apple Watch ini tetap stuck di tampilan ini dan saya masih nggak bisa pakai. Hadeh. Ya, jadi itulah beberapa aksesoris yang saya coba untuk iPhone Air KW. Dari yang merek pihak ketiga sampai yang merek Apple originalnya. Hasilnya ada yang bisa tapi nggak maksimal, dan ada yang nggak bisa sama sekali. Tapi lumayan lah bisa mengobati rasa penasaran. Dan tetap salut sih sama pembuat iPhone Air KW ini. Bisa bikin model yang sama. Apalagi kalau didukung sama aksesoris tambahan kayak gini, makin mirip aslinya. Tapi walaupun begitu tetap aja ya, jangan berharap banyak sama produk KW. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.